penyampaian renungan kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih, Bu Jadi. Selamat malam. Selamat malam, Bu Regina, Suster, dan semua hadirin para pendoa yang terkasih. Selamat berjumpa kembali pada malam hari ini. Pada hari ini kita akan membicarakan bagaimana memerangi dosa, memerangi kejahatan ya. Bentar nih. Ya, bagaimana kita memerangi dosa dunia? Tentunya kita ketahui Yesus telah menyampaikan begitu banyak pesan-pesan yang begitu indah, khususnya untuk menyambut kedatangannya yang terakhir, yang kedua kalinya, melalui Santa Faustina. Jadi mempersiapkan kita semua untuk menyambut kedatangannya yang kedua kalinya. Jadi begitu besar kasih Tuhan Yesus kepada kita, Dia masih mempersiapkan jalan bagi kita untuk mempersiapkan diri sebagai satu Johannes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi kita semua menyambut kedatangan Yesus ke dunia ini. Sebelum Yesus dilahirkan, Santa Faustina juga menyiapkan kita untuk mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Tentunya kita ini semua ingin diselamatkan Yesus untuk sama-sama naik ke surga. Jadi itu adalah tugas kita semua, bagaimana kita sebagai pendoa untuk ikut serta di dalam memerangi kejahatan dunia, memerangi dosa. Jadi kerahiman ilahi dapat memerangi dosa dunia dan menyelamatkan dunia. Ini saya ambil ya, saya baca dari buku, dari tulisannya Father Michael ya, Michael Kegley, dan juga dia ambil dari kutipan renungan dari Bapak Paus Fransiskus ya. Jadi ini saya berikan awal pertama adalah ketika Tuhan melihat dunia, apa yang Dia lihat? Tentu yang pasti Dia melihat keindahan ciptaannya, tatanan sempurna, rancangannya, dan kehadiran putra dan putrinya. Tetapi Dia juga melihat kengerian dan banyaknya dosa. Bahkan dosa atau ketidaksempurnaan sekecil apapun tidak luput dari pandangannya. Ingat kan waktu kita membicarakan hal menjelang kematian, dosa sekecil apapun tidak akan lolos. Hanya karena belas kasih Tuhan, maka kita diberi pengampunan dan kita dimurnikan di tempat purgatorium ya. Jadi bayangkan mencoba menerima dosa-dosa dunia dengan sekali pandang, tetapi dalam kerahimannya yang sempurna, Ia membiarkan dirinya dihibur oleh jiwa-jiwa yang rendah hati dan kudus yang dipilih secara khusus olehnya. Jadi semua orang yang terpilih adalah jiwa-jiwa tertentu menanggapi ketinggian kekudusan lebih dari yang lain. Dan dengan demikian memerangi kejahatan dunia kita dengan cara yang kuat. Ini adalah salah satu panggilan unik dari mereka yang hidup dalam kehidupan religius yang tertutup. Tersembunyi dari dunia dengan satu fokus pada pertobatan batin. Kita mungkin tidak melihat manfaat bagi jiwa-jiwa suci seperti itu. Tetapi Tuhan melihatnya dan murkanya berubah
menjadi kerahiman, terutama karena mereka dan semua jiwa suci. Kita bisa lihat di catatan hariannya Santa Faustina, nomor 926, pada tanggal 9 Februari 1937, Selasa menjelang Prapaskah. Dalam 2 hari terakhir pesta karnaval, aku merasa dilanda banjir dosa dan hukuman. Dalam sekejap Tuhan memperlihatkan kepadaku dosa-dosa yang dilakukan di seluruh dunia pada hari tersebut. Aku pingsan karena ketakutan. Dan meskipun aku tahu betapa dalamnya kerahiman Allah, aku heran bahwa Allah membiarkan umat manusia ada. Dan Tuhan membuat aku tahu siapa yang menopang keberadaan umat manusia. Mereka adalah jiwa-jiwa yang terpilih. Ketika jumlah jiwa-jiwa yang terpilih itu terpenuhi, maka keberadaan dunia akan berakhir. Jadi, jiwa-jiwa yang terpilih adalah mereka yang telah terpanggil untuk hidup di dalam kehidupan khusus hanya di dalam berdoa. Khusus bagi dunia. Itu seperti para terapis, para imamnya terapis, khususnya mereka khusus hidup di dalam doa, dan juga suster-suster yang seperti di pertapaan, mereka tidak melayani di luar, tapi mereka hanya bekerja di dalam dan bertapa dan berdoa khusus bagi dunia. Jadi kita itu sangat beruntung di dalam kongregasi, begitu banyak kongregasi, banyak kerjaan terbagi-bagi oleh para imam, para suster yang melayani umat-umat, yang memberikan pengajaran, mendidik, ya, dan semuanya itu. Tetapi ada khusus yang terpanggil hanya khusus untuk hidup dalam pertapaan, hanya khusus untuk berdoa. Jadi jiwa-jiwa tersebutlah yang Tuhan pilih untuk dunia yang kacau balau ini dengan doa-doa tersebut. Tentunya juga dibantu oleh kita-kita sebagai orang awamnya. Kita terpanggil untuk hidup dalam doa, dan semua orang, keluarga-keluarga juga dimohon untuk bersatu dalam doa khusus untuk dunia yang sedang lagi dilanda kesusahan besar saat ini. Jadi coba kita renungkan kembali ya fakta bahwa Anda adalah salah satu dari jiwa-jiwa pilihan tersebut. Anda mungkin tidak dipanggil ke kehidupan tersembunyi seperti di biara, tetapi Anda dipanggil untuk mencapai kesucian besar. Saat Tuhan melihat kekudusan hidup Anda, keadilannya terpenuhi dan rahmat belas kasih-Nya mengalir keluar. Meskipun hal-hal yang Anda katakan, pikiran yang Anda miliki, dan doa-doa yang Anda doakan mungkin tidak pernah diketahui oleh orang lain. Tuhan yang melihat segala sesuatu, melihat hati Anda, dan kesucian yang Anda raih dalam hidup. Kekudusan ini akan melakukan lebih dari semua kata dan tindakan yang dapat Anda capai sendiri. Anda adalah jiwa yang dipilih. Penuhi misi itu, dan Anda akan menjadi instrumen kerahiman Tuhan yang kuat. Jadi kita ini dipilih, terpilih. Jadi kita harus pakailah dengan baik atas panggilan hidup tersebut. Setiap orang diberikan talenta-talenta yang berbeda-beda. Jadi ini itu tadi hasil meditasi ya, yang saya bagikan setiap hari, yang saya ambil dari sumber My Life ya.
My Catholic Life. Tapi ini adalah bagian yang saya ambil dari tulisan Michael Beckley. Di sini dikatakan ya, meskipun begitu banyak pertanda malapetaka dan godaan setiap hari, keputusasaan ya, sekarang adalah waktu untuk berbelas kasih. Sekaranglah saatnya ketika Tuhan ingin mencurahkan kasih-Nya yang berlimpah-limpah, yang penuh belas kasih kepada umat manusia yang menderita. Ingat Santa Faustina yang telah menuliskan buku catatan hariannya, yang telah mengirimkan pesan-pesan itu kepada kita semua ya. Jadi ini belas kasih itu adalah suatu bagian yang kita terima dari Tuhan yang luar biasa, yang sungguh-sungguh yang harus kita harapkan khususnya bagi dunia saat ini. Dalam pidatonya ya pada tanggal 6 Maret ya, tahun 2014 kepada para imam keuskupan Roma, Paus Fransiskus mengatakan sebagai berikut, dengarkan suara roh yang berbicara kepada seluruh gereja di zaman kita ini yang sebenarnya adalah waktu belas kasihan. Saya yakin akan hal ini kita hidup dalam masa belas kasihan selama 30 tahun atau lebih hingga sekarang. Santo Johannes Paulus II memiliki intuisi bahwa ini adalah waktu belas kasihan. Dan sekarang, terima kasih kepada Bapak Suci kita ini, juga merupakan tahun belas kasih. Tahun belas kasih yang luar biasa. Jadi, kita mungkin mengatakan kita hidup di masa belas kasih, di zaman belas kasih saat ini. Ingatkan tahun belas kasih yang diadakan oleh Paus Fransiskus dari Desember tanggal 8, 2015 sampai 20 November tahun 2016. Ternyata tahun belas kasih itu harus kita laksanakan hingga seterusnya karena kita hidup di dunia yang sedang dilanda dosa-dosa begitu besar. Jadi kita harus sungguh-sungguh melaksanakan dan mempraktekkannya dalam kehidupan kita. Dan ini berarti bahwa Anda dan keluarga, Anda dapat membantu gerakan belas kasih yang luar biasa yang memberkati umat manusia modern. Lebih khusus lagi, Anda dapat membantu menyelamatkan dunia melalui doa dan berkarya belas kasih. Jadi ini adalah ungkapan dari pidatonya Paus Fransiskus. Teriak keras untuk belas kasih, kunci untuk memahami belas kasih saat ini berasal dari surat Rasul Paulus pada jemaat di Roma, bab 5 ayat 20. Saya kutip di sini, dinyatakan sebagai sebuah prinsip, di mana dosa berlimpah, kasih karunia lebih berlimpah. Jadi itu di Roma bab 5 ayat 20. Di mana dosa berlimpah, kasih karunia lebih berlimpah. Jadi kita berada di dunia saat ini, dunia yang penuh kelimpahan dosa-dosa. Maka kasih karunia lebih berlimpah. Dinyatakan sebagai sebuah prinsip, kita dapat mengatakan bahwa pada saat kejahatan besar, Tuhan memberikan kasih karunia yang lebih besar. Dan kabar baiknya adalah saat ini, Dia memberikannya sebenarnya inilah yang dimaksudkan dengan intuisi Santo Johannes Paulus II.
menanggapi kejahatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia modern, tampaknya Tuhan memberikan kasih karunia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karunia rahmat khusus di zaman kita ini mencakup pesan modern kerahiman ilahi yang datang kepada kita dari Rasul Rahmat yang agung, yaitu Santa Faustina. Kesaksian biarawati Polandia tentang belas kasih Tuhan ini menyegarkan kembali gereja dan mengilhami banyak orang untuk beralih ke inti spiritualitas Katolik. Inti Injil, yaitu belas kasihan Tuhan bagi orang berdosa. Selain itu, kesaksian Santa Faustina tentang belas kasihan mengilhami Santo Johannes Paulus II untuk mengirim seluruh gereja dalam misi belas kasih yang kuat yang benar-benar dapat menyelamatkan dunia. Secara khusus dalam bab terakhir yang menggugah dari surat ensikliknya tentang kerahiman ilahi, menyelam di Misericordia kaya dalam kerahiman, Yohanes Paulus memberi gereja perintah berbaris di masa rahmat belas kasih sekarang. Dia menunjukkan bahwa kita tidak boleh lari dari kejahatan yang menimpa umat manusia modern. Tidak boleh lari dari kejahatan yang menimpa umat manusia modern. Sebaliknya, kita harus menghadapi mereka secara langsung dengan senjata penebusan yang paling ampuh, kasih Tuhan yang penuh belas kasih. Menurut Paus Yohanes Paulus II, yang membeatifikasi dan mengkanonisasi Santa Faustina, kasih yang penuh belas kasihan mengubah hati nurani, menghentikan kejahatan, dan dapat memperbaharui muka bumi. Tetapi untuk melepaskan kekuatannya, putra dan putri gereja harus memohon belas kasihan Tuhan dengan teriakan nyaring, menyelam dalam Misericordia nomor 15. Sekarang dengan teriakan keras, Paus tidak bermaksud bahwa kita harus berteriak ketika kita berdoa. Sebaliknya, ia menganjurkan kita untuk berdoa dengan intensitas, semangat, dan semangat. Memang dia mengundang kita untuk berdoa dengan keyakinan yang berani akan kuasa penyelamatan dari kasih Allah yang penuh kasihan. Dan doa seperti itu benar-benar keras, dengan kata lain, itu menebus hati Tuhan dan dapat membantu menyelamatkan dunia. Tetapi sekali lagi, jangan hanya mengambil kata-kata saya untuk itu. Karena jeritan keras Santa Faustina untuk belas kasihan Yesus berkata kepadanya, "Demi kamu, aku akan menahan tangan yang menghukum. Demi kamu, aku memberkati bumi." Jadi ini ada di catatan harian Santa Faustina nomor 431. Jadi di sini dikatakan jeritan keras. Jeritan keras itu adalah doa yang kita bawakan kepada Allah Bapa. Itu adalah jeritan keras yang bersifat memohon belas kasih. Jadi disinilah Yesus berkata kepada Santa Faustina, karena jeritan kerasnya, "Demi kamu, aku akan menahan tangan yang menghukum. Demi kamu, aku memberkati bumi." Jadi di catatan hariannya nomor 431, saya bacakan ya. "Aku mengikuti nasihat Bapa pengakuanku
Dan dalam perjumpaan pertamaku dengan Tuhan, aku tersungkur di kaki Yesus, dan dengan hati yang remuk redam, aku minta maaf atas segala sesuatu. Kemudian Yesus membangkitkan aku dari lantai dan mendudukkan aku di sampingnya. Ia membiarkan aku menyandarkan kepalaku pada dadanya, sehingga dengan lebih baik aku dapat memahami dan merasakan keinginan hatinya yang teramat manis. Kemudian ia berkata, mengucapkan kata-kata ini kepadaku, "Putriku, jangan takut akan sesuatu pun. Aku selalu menyertaimu. Semua musuhmu akan menyakiti engkau hanya sebatas yang aku izinkan untuk mereka lakukan. Engkau adalah tempat kediamanku dan tempat istirahat lestariku. Demi engkau, aku akan menghentikan tangan yang siap menghukum. Demi engkau, aku memberkati bumi." Dia juga mengungkapkan kepadanya bagaimana doa mengikat tangannya, sehingga untuk berbicara dan mencegah dia dari menjatuhkan hukuman yang pantas diterima dunia. Ini luar biasa belas kasih Tuhan kepada dunia ya. Ini ada di catatan diary-nya Santa Faustina nomor 818. 16 Desember tahun 1936. Aku mempersembahkan hari itu untuk Rusia. Aku mempersembahkan semua penderitaan dan doa-doaku untuk negara yang malang itu sesudah Komuni Kudus. Yesus berkata kepadaku, "Aku tidak dapat menanggung negeri itu lebih lama lagi. Jangan membelenggu tanganku, hai putriku." Aku menyadari bahwa kalau bukan karena doa-doa yang dipanjatkan oleh jiwa-jiwa yang berkenan di hati Allah, seluruh bangsa itu tentulah sudah terjerumus ke dalam kehampaan. Oh, betapa beratnya penderitaanku demi bangsa yang telah membuang Allah keluar dari perbatasan negaranya. Jadi betapa luar biasa doa yang kita panjatkan adalah sebuah doa yang indah, terutama setelah kita membaca buku catatan hariannya Santa Faustina, kita bisa merentungkan kita sangat dibutuhkan untuk bersatu hati di dalam berdoa untuk memerangi kejahatan dunia, untuk memerangi dosa-dosa dunia. Dewasa ini dunia tampaknya memang pantas menerima hukuman yang berat. Ya, contohnya, anggap saja ada lebih dari 1 miliar aborsi di seluruh dunia dalam 40 tahun terakhir ini. Berdasarkan statistik itu saja adalah suatu keajaiban bahwa Tuhan belum mengirimkan ke dunia modern api dan belerang yang sama yang menghujani Sodom dan Gomora. Namun, kami masih tetap di sini sampai sekarang. Kenapa? Itu karena sekali lagi, sekarang adalah waktu belas kasih. Seperti yang Yesus dikatakan kepada Santa Faustina, dalam perjanjian lama, aku mengutus para nabi yang membawa petir kepada umatku. Hari ini, aku mengutus kamu dengan rahmatku kepada orang-orang di seluruh dunia. Aku tidak ingin menghukum manusia yang sakit, tetapi aku ingin menyembuhkannya, menekannya ke hatiku yang maha penyayang. Sebelum hari keadilan, saya mengirimkan
Hari Rahmat. Itu di diarinya Santa Faustina nomor 1588. Ya, kalau ini saya ulangi dibaca lagi, saya kira udah cukup ya. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Dan apa yang kita lanjutkan lagi dari semuanya ini, tentunya hanya doa yang bisa menyelamatkan dunia. Doa dan kerja yang baik. Kerja belas kasih yang baik ya. Kita harus ada super charge. Yang kalau di charger kan mendapatkan kekuatan yang besar. Jadi kita sekarang tahu bahwa di masa belas kasih sekarang, kita harus memohon belas kasih Tuhan dengan teriakan nyaring. Tapi bagaimana kita belajar berdoa seperti itu? Tuhan sendiri mengajar kita melalui doa yang indah, yang diajarkan kepada Santa Faustina, yang disebut di dalam doa Koronka Kerahiman Ilahi. Doa ini adalah semacam perpanjangan dari apa yang disebutkan sebagai momen misah yang luar biasa. Kalau kita bisa bayangkan saat kita mengikuti misa kudus, saat imam menaikkan konsekrasi, saat mengubah roti menjadi tubuh dan darah Yesus, saat konsekrasi terjadi, saat itu perhatikan doa-doa yang disebut, yang dipanjatkan langsung kepada Allah Bapa, di mana imam saat itu Yesus hadir sungguh-sungguh dan mempersembahkan misa kudus tersebut pada Allah Bapa di surga. Jadi Tuhan sendiri mengajar kita melalui doa yang indah yang diajarkan kepada Santa Faustina melalui Koronka Kerahiman Ilahi. Jadi doa itu sebagai perpanjangan dari momen misa yang luar biasa. Jadi saat itu adalah ketika imam di altar mengambil tubuh dan darah putranya Yesus dan mempersembahkannya melalui. Jadi saat itu kita bisa bayangkan bagaimana imam di atas mengambil tubuh dan darah ya, jiwa dan keilahian Kristus ya, dan mempersembahkannya melalui dia, bersama dia, dan di dalam dia kepada Bapa dan dalam kesatuan Roh Kudus. Itu karena adalah pengorbanan cinta yang sempurna. Pengorbanan Kristus di Kalvari yang dipersembahkan kepada Bapa kita memang ketika kita rasakan demi sengsara Yesus yang menyedihkan, kasihanilah kami. Kita dapat yakin bahwa Bapa tidak hanya akan mengasihi kita, tetapi juga kepada seluruh dunia. Jadi doa tersebut sangat mengena hati Bapa. Kalau kita ulangi dalam itu ya, dalam doa Chaplet Divine Mercy itu ya. Jadi apakah Anda dan keluarga ingin membantu menyelamatkan dunia dan membawanya kembali kepada Tuhan? Apakah Anda ingin melepaskan lautan belas kasih setelah menyakiti umat manusia? Dalam masa belas kasih yang besar ini, jika kita telah dengan sungguh-sungguh berdoa, Koronka Kerahiman Ilahi dalam persatuan dengan persembahan misa, kita dapat melakukannya dengan baik.
Tapi doa saja tidak cukup, kecuali jika kita menerapkan kasih yang penuh belas kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Teriakan keras untuk belas kasih mungkin mulai terdengar seperti gong yang berisik atau simbal yang berdentang. Itu kita bisa baca di surat Rasul Paulus pada jemaat di Korintus, 1 Korintus bab 13 ayat 1. Kristus mengingatkan kita akan hal ini dengan tegas melalui Santa Faustina ketika ia berkata, "Aku menuntut." Saya baca aja yang lebih ini dari catatan hariannya ya. Nomor 742 ya. Putriku, kalau melalui engkau, aku minta agar manusia menghormati kerahimanku. Hendaknya engkau menjadi orang pertama yang unggul dalam harapan kepada kerahimanku ini. Aku minta agar engkau melaksanakan perbuatan-perbuatan kerahiman yang harus muncul dari kasih kepadaku. Kapan saja dan di mana saja engkau harus mengamalkan belas kasih kepada sesama. Engkau tidak boleh menghindarinya dan berusaha mencari-cari dalih untuk membebaskan diri darinya. Aku memberi engkau 3 cara untuk mengamalkan belas kasihan terhadap sesama. Yang pertama, perbuatan. Yang kedua, perkataan. Dan yang ketiga adalah doa. Dalam 3 cara inilah tercakup sepenuhnya karya belas kasih, dan semua itu merupakan bukti kasih-Mu kepadaku yang tidak dapat dibantah. Dengan sarana-sarana ini, suatu jiwa memuji dan menghormati kerahimanku. Sungguh, hari Minggu pertama sesudah Paskah adalah pesta kerahiman ilahi yang juga harus menjadi hari untuk karya belas kasih. Aku menuntut penghormatan kepada kerahimanku dengan perayaan yang meriah dan dengan penghormatan terhadap gambar yang sudah dilukis tersebut. Dengan menggunakan gambar itu, aku akan memberikan banyak rahmat kepada jiwa-jiwa, dan gambar itu dimaksudkan untuk mengingatkan orang akan tuntutan-tuntutan kerahimanku, sebab bahkan iman yang paling kuat pun akan sia-sia kalau tidak disertai dengan perbuatan. Itu kalau kita baca kembali di 1 Korintus 13. Semua tertulis di sana dengan bagus. Oh Yesusku, engkau sendiri harus menolong aku dalam segala sesuatu, sebab engkau tahu betapa sangat kecillah aku. Dan karena itu aku bergantung sepenuhnya kepada kebaikan-Mu. Ya Allah, itu catatannya Santa Faustina ya. Jadi mari kita tinjau secara singkat karya belas kasih. Secara umum, karya belas kasih mencakup setiap tindakan kasih yang berupaya meringankan penderitaan orang lain. Lebih spesifik lagi, Yesus mengajarkan Santa Faustina 3 derajat belas kasihan dalam perbuatan, perkataan, dan doa. Tadi sudah disebut di catatan 742. Katekismus Gereja Katolik membongkar ini untuk kita, bahwa kategori karya belas kasih rohani dan jasmani mengajar, menasihati, menghibur. Menghibur adalah karya belas kasih rohani, seperti halnya mengampuni dan menanggung kesalahan dengan sabar. Karya belas kasih jasmani terutama terdiri dari memberi makan orang yang lapar, melindungi orang yang tidak memiliki rumah, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, mengunjungi orang sakit dan di penjara, dan menguburkan orang mati. Ya, itu ada di Katekismus ya, nomor 2447.
Jadi Paus Fransiskus mengatakan bahwa keinginan yang membara selama tahun jubileum kerahiman ilahi itu adalah merenungkan dan menemukan kembali karya belas kasih untuk membawa kepada orang lain kebaikan dan kelembutan Allah di dalam misi Korintia nomor 15. Jadi itu harus kita lanjutkan karya tersebut hingga hari ini dan seterusnya. Jadi tidak hanya stop di tahun belas kasih tersebut, tapi masih harus dilanjutkan khususnya di saat-saat pandemi saat ini ya, saat di mana begitu banyak manusia membutuhkan belas kasih. Dan saat kita mempraktekkan karya-karya sambil bertekun dalam doa yang luar biasa ya, dalam karya-karya belas kasih dan bertekun dalam doa yang luar biasa ini, kita tidak hanya mengungkapkan wajah sejati Allah Bapa kami yang Maha Pemurah kepada dunia, kita membantunya untuk menyelamatkannya juga. Jadi kita terpanggil untuk membantu menyelamatkan dunia itu. Maka kita harus bersatu untuk memerangi kejahatan dunia, untuk memerangi dosa-dosa dunia. Jadi mari kita sama-sama tutup dengan doa. Tuhan, aku berterima kasih kepadamu karena telah memilih aku untuk kekudusan. Aku menerima panggilan ini dan berusaha untuk melayanimu dengan sepenuh hati. Hidupku adalah milikmu, ya Tuhan. Lakukan denganku, kau kehendaki. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Jenny. Terima kasih Ibu Cynthia atas renungannya yang menguatkan izin dari renungan yang Ibu Cynthia jelaskan tadi. Yang pertama adalah sebenarnya kasih Yesus sangat besar buat kita, sehingga dia mempersiapkan diri kita menuju keselamatan. Dosa sekecil apapun tidak akan lolos, tapi karena kerahiman Allah, kita diampuni. Caranya adalah kita juga bisa dipilih Allah untuk jadi instrumen berdoa bagi dunia. Di mana di masa belas kasih ini harus kita laksanakan hingga saat ini. Kita dapat membantu dalam masa belas kasih ini melalui doa dan berkarya belas kasih. Di mana kita berdoa dengan jeritan keras memohon belas kasih dengan intensitas dan semangat agar Allah memberkati bumi dan menahan tangannya untuk menghukum bumi. Doa yang luar biasa itu diajarkan Allah Bapa sendiri kepada Santa Faustina, dan itu adalah doa Koronka. Tapi selain dari doa, kita perlu juga disempurnakan dengan tindakan belas kasih, yaitu melalui perkataan dan perbuatan kita. Demikian Ibu Cynthia, rangkuman